Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Selamat sore Bapak Ibu Saudara serta teman-teman yang masih senang dengan ibadah online. Mari kita ikuti ibadah online sore hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mulai. Kita berdoa, haleluya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau pimpin kami Tuhan. Kiranya Engkau pemimpin pujian serta pemain musik Kau persatukan untuk dapat bersatu membawa puji-pujian bagi Engkau Tuhan, dan kiranya dan bisa menjadi dupa yang harum untuk atas-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pimpin kami, Engkau pimpin Bapak Gembala kami yang akan membawakan firman-Mu juga Tuhan. Engkau meteraikan satu persatu firman yang Kau taburkan lewat gembala kami untuk kami. Terima kasih Tuhan, dan kami memohon kepadamu ya Tuhan, dengan awal ibadah sampai pertengahan dan sampai terakhir nanti Tuhan, kiranya Engkau sertai sehingga ibadah kami dapat menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Halo, shalom sahabat online dimanapun sedang berada. Senang sekali sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab Selasa 17 Agustus 2021, di mana hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun negara kita. Oleh karena itu, kami segenap jemaat GBIS Haleluya Palur mengucapkan selamat hari lahir kemerdekaan negara Indonesia yang ke-76 tahun. Merdeka, merdeka, merdeka. Sore hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita ingin menikmati pujian dari Tuhan. Kita membawa segenap hati kita untuk mendoakan bangsa kita. Bila dengan syukur kita, bangsa kita boleh selalu dilindungi Tuhan, boleh selalu diberkati Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita menaikkan pujian dengan segenap hati kita, Bapak Ibu dan Saudara. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu.
membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Bagi bangsa ini syukur, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kau lawat kami Tuhan. Kau lawat bangsa kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Bapa. Haleluya Tuhan. Amin. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya. Selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Mari kita bersorak-sorai. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Sorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan muliakan namanya. Dia memperang bagi kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya.
Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur Bapak dan Saudara. Kita tahu di luar sana banyak sekali hal-hal yang membuat kita takut. Tetapi kita tahu Bapak Ibu bahwa hanya dengan Tuhan, bahwa hanya bersama Tuhan hidup kita akan jauh lebih indah, jauh lebih baik. Yesuslah Tuhan yang layak kita tinggikan. Kita sebagai umat-Nya, kita layak menyembah Yesus, mengagungkan nama Yesus. Amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, curahkan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Syukur Tuhan. Haleluya. Selamat malam, Shalom. Apa kabar? Mari sebelumnya pertama pakai masker. Pakai masker yang benar.
mulut dan hidung tertutup rapat. Kemudian yang kedua, cuci tangan. Jangan lupa selalu cuci tangan. Pergi keluar, pergi ke toko, pergi ke warung, pulang, biasakan cuci tangan dengan air yang mengalir. Kalau males boleh pakai hand sanitizer, itu untuk disinfektan itu tapi mahal. Yang murah ya cuci tangan aja dengan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, jaga jarak. Kemudian yang keempat, ojo seneng dolan gerombolan, kerumunan. Kemudian yang kelima, kalau penting sekali baru keluar, kalau enggak di rumah saja. Hati, bukan main-main. Ini adalah harus ditaati betul-betul. Kalau saudara cinta kepada diri saudara, keluarga, dan juga teman-teman dekat saudara. Amin. Shalom, kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Sebelum berdoa, saya saat ini berada di Saloka, tempatnya antara perbatasan Salatiga dengan Ungaran. Di situ ada satu tempat wisata yang luar biasa, yang wahananya istimewa, sama dengan Dufan kalau ada di Jakarta. Maka besok selepas pandemi, silakan berbondong-bondong untuk datang ke Saloka ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang memberi kemurahan kepada kami, sehingga kami sehat, kami dapat belajar bersama tentang firman-Mu. Roh Kudus, Engkau mengajar kami, hati kami telah kami siapkan untuk Engkau. Dan dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Hari ini kita akan belajar satu tokoh yang namanya Stefanus. Ya, satu tokoh yang namanya Stefanus. Apa sih hebatnya Stefanus? Kenapa dia bisa menjadi orang hebat? Nah, sejarahnya demikian. Dengan bertambahnya para rasul, maka mereka mulai kewalahan. Mereka mulai tidak dapat menjangkau dengan baik. Sehingga para rasul usul kepada jemaat, carikan aku teman 7 orang supaya dapat membantu aku. Lalu para jemaat berdoa, para jemaat minta kuasa Tuhan untuk memilihkan 7 orang. Nah, satu di antaranya muncul, namanya Stefanus. Dia menjadi diaken, dan diaken ini merupakan struktur gereja dalam gereja mula-mula, supaya pekerjaan-pekerjaan itu lebih mudah dikerjakan karena mereka punya bagian masing-masing. Jadi ada pembagian tugas. Kisah 6 ayat yang kelima. Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokanor, Nikanor, Timor, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nah, nama Stefanus pertama. Mungkin Stefanus ini yang benar-benar memiliki kelebihan dibanding teman-temannya. Dia penuh iman dan Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Nah, dalam Kisah 6 ayat 8, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Nah, karena Stefanus tadi penuh kasih karunia, penuh dengan Roh Kudus, maka banyak mujizat yang dapat dilakukannya. Stefanus agak berbeda dengan teman yang 6 lainnya. Dia penuh dengan kuasa Roh Kudus, penuh dengan mujizat. Karena Stefanus dipandang lebih,
maka setan mulai tidak suka. Bagaimana caranya untuk melenyapkan Stefanus? Berbagai macam cara dilakukan. Nah, Stefanus dituduh mengucapkan kata-kata hujat terhadap Taurat Musa. Caranya itu, setan mulai terus bekerja. Akhirnya dapat menemukan orang-orang yang dapat diajak untuk kerjasama, yaitu para ahli Taurat, para pimpinan-pimpinan agama, bahkan pimpinan imam pun bersekutu bersama mencari kesalahan Stefanus. Dalam Kisah 6 ayat 11, lalu mereka mulai menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dan ayat 12-nya, dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Stefanus difitnah. Stefanus dikatakan dia menyalahi Taurat Musa. Dia menghina bait Allah. Akibatnya apa? Diseret, dihadapkan ke mahkamah agama. Dan di mahkamah agama ini Stefanus mulai menceritakan Injil. Di mana ada kesempatan, Stefanus selalu memberitakan Injil yang diawali dari menceritakan kalau saya ini dianggap menyalahi agama, kalau saya ini dianggap menyesatkan orang-orang. Dengarkan, Stefanus mulai menceritakan sejarah mulai dari panggilan Abraham. Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, mulai dipindahkan ke tanah Kanaan sampai dengan ada Yakub. Dari Yakub ini muncul 12 anak, dan dari antara 12 anak ini muncul satu nama yang namanya Yusuf. Dan Yusuf ini dijual oleh kakaknya, lalu dibeli oleh orang-orang Midian, lalu dijual ke Mesir. Sampai di Mesir dia di rumah Potifar. Sampai di rumah Potifar dia difitnah. Setelah difitnah dia masukkan dalam penjara. Dan akhirnya dia menjadi Safnat Paaneah. Dia menjadi wakil raja yang membagi ekonomi seluruh Mesir. Karena Mesir pada waktu itu kekeringan 7 tahun lamanya. Dari ini muncullah bapaknya si Yusuf, Yakub, pindah ke Mesir. Di Mesir karena punya jabatan yang besar, bangsa Israel berkembang biak dan seterusnya. Sampai ada Firaun yang sudah tidak kenal dengan Yusuf. Bangsa Israel dijajah. Bangsa Israel tenaganya mulai dihabiskan untuk membangun kota Ramses. Nah, sesudah itu muncul tokoh namanya Musa. Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa memiliki atau dipanggil Tuhan untuk menerima 2 loh batu. Dan akhirnya ditulisnyalah Taurat. Sehingga namanya Taurat Musa. Ini yang menjadi landasan kehidupan orang Israel. Dari Taurat Musa ini terus bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Masuk tanah Kanaan muncul seorang raja yang namanya Daud yang ingin membangun bait Allah. Tetapi baru Salomo yang diizinkan membangun bait Allah. Mereka kaget. Tokoh-tokoh agama kaget. Ternyata yang namanya Stefanus ini bukan hanya orang yang ngerti agama. Sejarah agama pun dia tahu. Bagaimana keadaan hukum Taurat dia apal juga. Tetapi penistaan agama tetap ditetapkan di dalam hidupnya. Nah, sampai kisah Rasul 7 ayat 47 sampai 49. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah.
tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Yesus mengajar, yang namanya bait Allah itu tidak hanya bangunan-bangunan tembok yang didirikan megah. Tapi Yesus ingin memperbarui bait Allah yang dikehendaki Allah. Yaitu, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu merupakan bait Allah? Tidak tahukah kamu bahwa di dalam tubuhmu itu roh Allah tinggal di dalam kamu? Bait Allah seperti inilah yang diharapkan oleh Yesus, yang juga mulai ditawarkan oleh Stefanus kepada mereka. Jadi kalau Yesus pernah mengatakan rubuhkanlah bait Allah itu, nanti dalam waktu 3 hari aku akan bangun. Ini yang dicatat oleh mereka. Padahal Yesus mengatakan itu tubuhnya sendiri. Nanti tubuhnya itu akan mati dan dalam 3 hari kemudian dia akan bangkit. Sehingga bait Allah yang paling indah, bait Allah yang paling hebat adalah tubuh manusia. Yang Allah ada di situ. Stefanus mengabarkan Injil yang sangat luar biasa. Yaitu tentang kesengsaraan Yesus. Yang disalibkan. Yang harus mati. Dan 3 hari kemudian dia bangkit. Untuk menggenapi seluruh isi Taurat. Dan ini ditujukan kepada para tokoh-tokoh agama yang ada di persidangan agama pada waktu itu. Nah, jadi Stefanus benar-benar kepengen mereka yang telah menyalibkan itu bertobat, mengerti bahwa yang dibunuh itu bukan manusia, tetapi yang dibunuh itu adalah Allah yang Maha Tinggi, yang sudah memberitahukan kepada manusia. Kisah 6 ayat 51 sampai 54. Hei orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar. Dan sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Hai orang-orang yang keras kepala, hai orang-orang yang tidak bersunat hati, yang tidak bersunat telinga. Keras kepala, tidak bersunat hati, tidak bersunat telinga. Artinya orang yang ngerti firman Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, tetapi tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Kan sangat ironis. Dia mengatakan orang Kristen, dia rajin ke gereja, dia pelayan Tuhan, tetapi tentang kehebatan Yesus tidak diwartakan kepada orang lain. Orang imam kepala, orang Farisi, bahkan mereka yang menyeret Stefanus kaget dan sangat marah mendengar kehebatan Stefanus saat itu. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, jika mau mengabarkan Injil, jika siap mengajarkan Injil, luar biasa. Bahkan dia tidak takut apapun akibatnya.
Stefanus tahu, akibatnya saya ditangkap, akibatnya saya masukkan penjara. Bahkan kalau kita baca kisah Stefanus tidak di penjara, tetapi diseret keluar dan dirajam batu. Stefanus tahu. Stefanus siap. Karena Tuhan telah memberi lebih dari itu. Nah, di akhir zaman ini, kesempatan emas yang harus kita gunakan. Bahkan di zaman pandemi ini, kita harus berpikir, berapa lama teman kita, sahabat kita, saudara kita, tetangga kita yang harus hidup. Berapa lama? Tidak tahu loh. Ya, dengar-dengar teman kita mati, dengar-dengar teman kita terpapar, dengar-dengar sahabat kita, dengar-dengar saudara kita. Tidak tahu. Bahkan mungkin kita yang terpapar dan berapa hari lagi mati. Jangan takut. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sudah merasa dipenuhi dengan Roh Kudus, gunakan kesempatan indah sebelum mereka mati, sebelum mereka terpapar, sebelum mereka menangis karena PPKM. Injili mereka agar mereka dapat menerima berita sukacita. Di mana Yesus ada, di situ ada sukacita. Karena Yesus siap menolong dan memberkati mereka. Terimalah Yesus, kabarkan tentang Injil seperti Stefanus. Jangan pikirkan resikonya, tapi pikirkanlah ini perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah tantang kami yang mendengar berita firman-Mu untuk mengabarkan Injil di tengah pandemi ini. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami agar mereka kenal Yesus. Izinkan kami Tuhan dan lengkapi kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita meninggalkan ibadah, perhatikan bahwa kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Di zaman new normal ini, protokol kesehatan sangat-sangat penting. Orang lain ada yang 3M, orang lain ada yang 5M, dan GBIS Haleluya Palur 1B 5M. Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mobilitas dikurangi. Kalau 5M ini kita patuhi, kita dapat membuat COVID-19 menurun dan akhirnya lenyap dari bumi Indonesia. Lalu ibadah yang ikut ibadah online, tolong di like. Dan sesudah di like, di share. Sesudah di share, beri komentar. Dan komentar ini merupakan evaluasi bagi kami. Terus, para peserta ibadah online, tolong doakan supaya kru sehat, supaya tempat untuk ibadah online ini, tempat khotbahnya masih banyak terbuka, lalu juga cuaca dan alat-alat semuanya dapat bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa untuk syafaat untuk teman-teman kita. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala berkat-Mu Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, bangsa kami sudah
dapat mengendalikan COVID-19 Tuhan, sehingga semakin hari COVID terkendali dan kami bersyukur bangsa kami boleh menikmati kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan atas segala apa yang sudah Kau berikan kepada bangsa kami. Bangsa kami menjadi bangsa yang aman, bangsa yang damai sejahtera untuk kami tempati Tuhan. Kami percaya segala permasalahan bangsa kami sudah Kau selesaikan, baik bencana alam maupun perkara-perkara yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Begitu juga Tuhan, saat ini kami mensyukuri kemerdekaan yang sudah Kau berikan pada bangsa kami. 76 tahun sudah bangsa kami merdeka. Dan biarlah Tuhan, dengan kemerdekaan ini bangsa kami semakin maju, bangsa kami menjadi semakin kuat, bangsa kami semakin damai sejahtera, bahkan menjadi tempat atau negara yang aman bagi kami semua. Terkhusus Tuhan kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi Tuhan, yang sudah Engkau pakai untuk memimpin bangsa kami. Berkati dengan hikmat, berkati dengan keberanian dalam memutuskan hal-hal yang benar Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, bahkan berikan roh yang luar biasa daripada-Mu, sehingga Bapak Jokowi dapat memimpin bangsa kami dengan luar biasa. Dan pakai terus sampai tahun 2024 nanti Tuhan. Terima kasih, berkati para DPR, MPR, para menteri, para kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT Tuhan. Dan biarlah mereka bekerja dengan takut akan Engkau, dan biarlah bekerja mereka dengan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga membawa bangsa kami menjadi bangsa yang benar-benar merdeka. Terima kasih Tuhan, ampuni bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberkati Ibu Suheni yang sudah makin membaik, Pak Paulus Sugito yang makin membaik, Ibu Sriono yang makin membaik, Pak Budi yang makin membaik, bahkan Lili yang jantungnya sudah mulai membaik. Engkau telah pulihkan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus pemulihan terjadi. Kami juga berdoa untuk Mbak Ratmi yang sakit lututnya, untuk Ibu Bambang yang sakit lututnya, untuk Oktavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh yang baru, untuk Ibu Salami yang migrain, untuk Ibu Wagini yang badannya lemes, untuk Pak Weli yang asam lambungnya masih tinggi dan juga ginjalnya kurang beres, Ibu Danu juga Kau pulihkan. Kami bersyukur saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Pak Doner, Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Bumbing, Bu Titi, Bu Endang, Bu Demarto, dan Mbah Darto. Tolong Tuhan, sementara kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Tumbuhkan iman percayanya, sehingga mereka dapat memuliakan nama-Mu dan menikmati berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain, namun berkat-Mu Kau curahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkanlah tangan-Mu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.